wisatawan itu dari luar negeri biasanya jalan dari B yang pertama itu Borobudur, B yang keduanya adalah Bromo. Kemudian mereka jalan lagi ada B ketiga di Banyuwangi. Arti kata gandrung menurut bahasa Jawa ya Mas, itu kesengsem Mas, cinta setengah mati. Jadi kalau kita melihat penari-penari gandrung, paten tarinya kan penuh semangat, ada hentakan kuat karena melambangkan kecintaan yang dalam seperti itu. Apa ya, kasmaran Mas. Kenapa namanya Taman Gandrung? Disebut Taman Gandrung ya karena kebetulan memang ikon dari kesenian Banyuwangi itu adalah salah satunya tari gandrung. Kenapa terakota? Karena memang kita juga menggabungkan antara penari gandrung dan terakota. Penghubungnya adalah sawah. Sawah itu padi, padi ini ada hubungannya dengan Dewi Sri. Kita hiasi taman ini dengan 1000 patung terakota. Itu untuk menghormati Dewi Sri atau Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Yang kami coba bangun di Banyuwangi juga sebetulnya bagaimana ada tempat wisata yang sekaligus juga kita membangun jiwanya. Ada unsur seni budaya dan edukasi. Orang lupa kenapa Bali bisa unggul, itu karena mereka punya manusia Bali. Bukan hanya alamnya yang indah, tetapi juga manusianya. Manusia itu punya keseniannya, budayanya. Kalau cuma hanya tempat indah, banyak sekali. Ya. Tapi kalau kita mau unggul, kita harus bangun juga manusianya, yang mereka bisa berinteraksi dengan alam, berkesenian, ya, melakukan kegiatan-kegiatan seni budaya. Ini yang sebetulnya gagasan dari Taman Gandrung Terakota, upaya untuk melestarikan, merawat ruwat seni budaya Banyuwangi. Di Taman Gandrung Terakota ini kita membuat juga amphitheater yang terbuka seperti di Bromo. Disitulah diselenggarakan, kalau di Bromo Jazz Gunung Bromo, di sini Jazz Gunung Ijen. Selain pementasan kesenian Banyuwangi, ini ada kesenian modern juga yang kontemporer, yaitu Jazz Gunung Ijen. Menonton jazz di kota-kota itu udah biasa, tapi itu di dalam gedung, dalam ruangan, ya kan. Nah, yang kita mau lakukan adalah orang menonton konser jazz, tetapi di ruang terbuka, di amphitheater. Yang orang menikmati alamnya, kalau yang di Bromo, dinginnya itu dirasakan oleh penonton maupun musisinya, misalkan itu ya. Jadi mereka merasakan, mereka berinteraksi dengan alam. Di Banyuwangi juga begitu, sejuk di sana, nggak terlalu dingin seperti yang di Bromo, tapi menikmati semilirnya angin dari arah persawahan dan sebagainya itu sensasinya itu berbeda. Karakteristik yang orang tahu jazz gunung itu beda. Kami sebetulnya sebelum pandemi kita mau merancang suatu konsep pertunjukan yang berseri namanya Jazz Gunung Series. Di semua tempat indah di Indonesia yang punya gunung ini kita bisa menyelenggarakan jazz gunung. Bayangkan di Indonesia ada 128 gunung. Kalau kita selenggarakan jazz 128 kali kan berarti tiap hari gitu lah. Ya, tapi ini sekali lagi mimpi jangka panjang. Sementara berhenti karena pandemi ini. Orang selain melihat tempat yang indah, juga ingin menikmati interaksi dengan manusia di sana. Melalui keseniannya, melalui kebudayaannya. Jadi ini adalah mimpi saya di semua tempat wisata supaya dikembangkan dua-duanya. Ini yang sering kita lupakan. Kita hanya sibuk beresin jalan, sibuk beresin pagar-pagar, merapikan infrastruktur ya. Banyak yang unsur yang terdalamnya itu, jiwanya itu kita sering melupakan. Ya manusianya, kesenian dan kebudayaannya.